Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini. Saya akan menaburkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini yang saya kutip dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin sering kita mendengar perkataan-perkataan orang atau ocehan-ocehan orang yang berkata dalam bahasa Batak, begini, asal nabelgadoho, bukan main otong. Artinya, percuma kamu besar, kamu tidak tahu apa-apa. Saya teringat dengan seseorang pernah mengucapkan kata yang sama kepada saya dengan berkata, otomaho. Sudah terkasih, saya yakin orang yang diberi label oto atau bodoh tidak dapat menerima kata-kata yang sifatnya merendahkan. Saudara terkasih, saya melihatnya ada subjek yang berperan dengan kata bodoh tadi. Subjek yang pertama, orang yang berkata bodoh itu, apakah sudah pernah mengajar atau menasihati anak tersebut sehingga dia masih bodoh? Apakah tidak ada kata yang lebih manusiawi atau lebih terhormat? Subjek kedua, atau subjek penderita, apakah belajar untuk mendengarkan setiap arahan atau nasihat atau didikan yang diterima dari orang lain, atau mungkin guru misalnya? Saudara yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan, di pagi ini Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya hidup sebagai anak-anak terang. Paulus melihat bahwa perilaku orang-orang yang hidup pada masa itu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Kebiasaan buruk, kejahatan manusia, kecemaran, penyembahan berhala, perkataan yang kotor dan sembrono, seakan-akan sudah menjadi gaya hidup atau style. Orang merasa hebat dengan segala gaya yang mengarah kepada perbuatan kegelapan. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa manusia ini begitu berarti di hadapan Tuhan. Allah begitu peduli sehingga Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib hanya untuk menebus kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kemanusiaan ini sangat dihargai di mata Tuhan. Saudara terkasih, Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk meninggalkan sifat-sifat yang lama. Karena itu, bukan suatu kehebatan, melainkan suatu kebodohan. Saudara terkasih, bagaimana supaya kita tidak dikatakan bodoh? Rasul Paulus menasihati saudara dan saya sebagai berikut. 1. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. 2. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi saudara dan saya. 3. Mengucap syukur kepada Tuhan. 4. Jauhkan perkataan-perkataan kotor dari mulut saudara dan saya, tetapi gunakanlah perkataan yang membangun. 5. Belajar dari firman Tuhan dan selidikilah firman itu dengan seksama. 6. Mintalah hikmat dari Tuhan yang membuat kamu menjadi hidup bijaksana. Saudara yang terkasih, marilah kita memanfaatkan sisa hidup ini untuk saling mendoakan dan juga saling menasihati, agar supaya Tuhan dapat memperbaharui kehidupan saudara dan saya, yang dari kegelapan, yang jadi dari kebodohan menuju terang ilahi.
Amin. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini atas kebaikan-Mu, atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami boleh hidup di pagi hari ini. Kami boleh melewati malam gelap. Tuhan boleh pertibakan kami dalam kasih-Mu di pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka semua, apapun keadaan mereka di saat ini. Hamba percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang, semua saudara-saudara saya yang mendengarkan firman melalui YouTube di pagi hari ini. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan bekerja di hati setiap orang untuk hidup dan berkenan di hadirat-Mu. Inilah kami Bapa, biarlah kami sambut pagi ini dengan penuh sukacita, dan kami terus hidup dalam pelukan tangan kasih-Mu. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, lalu di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di pagi hari ini. Mari kita terus hidup dengan bijaksana, hidup dengan berhikmat, dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.